Setelah mengalami kelaparan yang mengerikan, Jerman benar-benar terjebak dalam titik yang paling rentan. Memasuki bulan Agustus 1918, dengan dukungan kekuatan industri, logistik, dan jutaan tentara Amerika Serikat, Sekutu meluncurkan serangan balik mematikan yang dikenal sebagai serangan 100 hari. Dimulai dengan pertempuran Amin pada tanggal 8 Agustus, Sekutu yang menggunakan taktik gabungan baru antara artileri, tank, dan infanteri berhasil memukul mundur pertahanan Jerman di seluruh front. Tekanan militer yang terus-menerus ini tidak hanya menghancurkan moral pasukan Jerman, tetapi juga memicu runtuhnya negara-negara sekutu mereka di blok sentral, layaknya efek domino. Pada tanggal 28 September 1918, menyadari bahwa garis depan telah hancur dan kekalahan militer sudah tidak bisa dihindari, Jenderal Ludendorff menderita serangan depresi berat di markas besarnya. Sehari kemudian, yaitu pada 29 September, Bulgaria menjadi negara blok sentral pertama yang secara resmi mengibarkan bendera putih dan menandatangani gencatan senjata. Kejatuhan Bulgaria memiliki dampak geopolitik yang sangat fatal. Putusnya rute darat melalui Balkan, memutus jalur komunikasi, suplai amunisi, serta batu bara dari Jerman menuju Kekaisaran Ottoman. Sementara, tanpa dukungan dari Jerman, pertahanan Ottoman di Timur Tengah hancur dengan cepat. Hal ini berujung pada penyerahan diri Kekaisaran Ottoman pada tanggal 30 Oktober 1918 melalui penandatanganan gencatan senjata Mudros. Kini, dari wilayah selatan dan tenggara, kekuatan sekutu bersiap merangsek masuk. Menghadapi ancaman multifront dan keruntuhan ekonomi di dalam negeri, Kekaisaran Austria-Hongaria yang merupakan sekutu terdekat Jerman, akhirnya ikut menyerah pada tanggal 3 November dengan menandatangani gencatan senjata Villa Giusti. Dan dengan demikian, Jerman kini benar-benar berdiri sendirian di tengah dunia yang mengepungnya. Para panglima tinggi Jerman yang selama ini bersikeras mempertahankan ilusi kemenangan mulai mendesak pemerintahan sipil yang baru dibentuk untuk segera meminta syarat gencatan senjata dari Presiden Amerika Serikat. Di tengah upaya putus asa pemerintahan sipil pimpinan Pangeran Maximilian untuk merundingkan gencatan senjata berdasarkan 14 pasal Woodrow Wilson, sebuah plot rahasia sedang disusun oleh pimpinan Angkatan Laut Jerman. Presiden Wilson telah menetapkan prasyarat mutlak, yaitu Jerman harus menghentikan perang kapal selam tanpa batas sebelum dialog damai bisa dimulai. Pemerintah Jerman mematuhinya dan menarik seluruh kapal selam atau U-boat mereka pada 21 Oktober 1918. Akan tetapi, kepatuhan ini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar oleh para laksamana garis keras Jerman. Sehari kemudian, pada 22 Oktober, Laksamana Reinhardt diam-diam memerintahkan Laksamana Franz von Hipper, Komandan Armada Laut Lepas Jerman, untuk menyiapkan armada dalam sebuah pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Sandi Plan 19. Pada 24 Oktober, perintah resmi dikeluarkan. Armada kapal perang Jerman harus berlayar menuju selatan Laut Utara dan muara Sungai Thames untuk menantang pertempuran langsung dengan armada gabungan Inggris. Dari sudut pandang strategis manapun, misi ini adalah tindakan bunuh diri. Itu karena rasio kekuatan kapal tempur Inggris berbanding Jerman pada saat itu hampir mencapai 2:1. Tetapi memang tujuan terselubung para laksamana ini bukanlah untuk memenangkan perang, melainkan untuk menjaga kehormatan angkatan laut dalam sebuah pertempuran apokaliptik, sekaligus menyabotase upaya damai pemerintah sipil. Para pelaut di kapal-kapal tempur itu yang telah mengalami keletihan, kelaparan, dan mengetahui bahwa perdamaian sudah nampak di depan mata, menyadari rencana gila ini. Mereka mulai bertanya, mengapa mereka harus mengorbankan nyawa dalam sebuah misi bunuh diri hanya demi ego para laksamana. Dan disinilah titik di mana loyalitas terakhir militer Jerman patah seutuhnya. Malam tanggal 29 menuju 30 Oktober 1918,
menjadi saksi atas penolakan paling berani dalam sejarah Angkatan Laut Jerman. Saat armada berkumpul di pelabuhan, para pelaut di 3 kapal skuadron Angkatan Laut ketiga menolak untuk mengangkat jangkar. Eskalasi meruncing ketika kru kapal tempur Jerman secara terang-terangan melakukan aksi pemberontakan terbuka. Para teknisi mesin mematikan ketel uap, melakukan sabotase instrumen, dan menolak semua perintah perwira mereka. Laksamana Hipper terpaksa membatalkan misinya dan memerintahkan armadanya untuk kembali ke Kiel. Pada tanggal 1 hingga 2 November, ratusan pelaut dan pekerja pelabuhan di Kiel mengadakan rapat umum mendesak pembebasan rekan mereka, namun diabaikan oleh para perwira. Puncaknya terjadi pada 3 November. Ribuan demonstran berbaris dengan menggemakan slogan perdamaian dan roti, sebuah gaung tuntutan yang menggabungkan keputusasaan dari musim dingin lobak serta kengerian perang. Tragedi berdarah pun akhirnya pecah ketika Letnan Muda Stenhauser memerintahkan patroli bersenjata untuk menembak langsung ke arah kerumunan, membunuh 7 pelaut dan melukai puluhan lainnya secara serius. Di mana kemudian darah yang tumpah di Kiel ini menjadi katalisator pecahnya revolusi Jerman. Keesokan harinya, tepatnya pada 4 November, sekitar 40.000 pelaut, pekerja galangan kapal dan tentara yang bersimpati mengambil alih seluruh kota Kiel. Mereka membentuk dewan-dewan pekerja dan tentara, menelurkan 14 poin Kiel yang menuntut kebebasan berbicara, penghentian penyiksaan, perlindungan properti, serta diakhirinya kepatuhan terhadap perwira militer di luar tugas resmi. Revolusi ini memiliki kecepatan penyebaran yang luar biasa. Delegasi dari Kiel menyebar menggunakan kereta api ke seluruh penjuru Jerman. Dalam waktu sepekan, hampir seluruh kota pesisir dan wilayah industri utama Jerman telah jatuh ke tangan Dewan Pekerja Revolusioner. Jerman mengalami keruntuhan dari dalam. Dihadapkan pada gelombang revolusi sosialis yang mengancam menelan negaranya, dan diberitahu oleh jenderalnya bahwa tentara tidak lagi setia kepadanya, Kaisar Jerman Wilhelm II dipaksa turun tahta secara sepihak pada 9 November 1918. Sang kaisar melarikan diri pada malam hari menggunakan kereta api menuju pengasingan di Belanda. Dengan demikian, monarki berusia ratusan tahun itu hancur lebur, dan pemerintahan demokratis darurat Republik Weimar segera dideklarasikan oleh pemimpin sosial demokrat Friedrich Ebert dengan beban maha berat untuk merundingkan perdamaian. Dalam situasi domestik yang dilanda kekacauan total dan garis depan yang nyaris bobol, pemerintahan baru di Berlin mengirimkan delegasi perdamaian untuk menemui pihak sekutu. Dan ironisnya, bukannya diwakili oleh para jenderal yang memulai dan kalah dalam perang ini, delegasi Jerman justru dipimpin oleh seorang politikus sipil dari Partai Tengah Katolik bernama Matthias Eschberger. Keputusan ini kelak akan menempatkan Eschberger dalam pemerintahan sipil Weimar sebagai kambing hitam yang dianggap mengkhianati tentara Jerman. Pada tanggal 7 November, rombongan Eschberger dan beberapa perwira menyeberangi garis depan yang dipenuhi sisa-sisa mayat dan kawat berduri. Mereka menempuh perjalanan darat selama 10 jam melintasi wilayah Prancis Utara yang telah hancur akibat artileri, memberikan gambaran visual akan kengerian yang telah ditimbulkan oleh negara mereka. Rombongan ini kemudian dipindahkan ke sebuah kereta api rahasia yang membawa mereka ke dalam hutan Kompein, sebuah lokasi yang dipilih secara khusus untuk kerahasiaannya. Di sebuah lahan terbuka di dalam hutan tersebut, kereta pribadi milik Panglima tertinggi sekutu, Marsekal Ferdinand, telah menunggu. Jika pihak Jerman mengharapkan negosiasi yang diplomatis dan bermartabat seperti janji perdamaian Presiden Wilson, maka mereka harus menelan kekecewaan pahit. Marsekal Ferdinand hadir dengan sikap dingin dan merendahkan yang menggambarkan kebencian rakyat Perancis setelah wilayah mereka diduduki dan dihancurkan selama 4 tahun. Ketika Eschberger tiba, Ferdinand menatapnya dan melontarkan pertanyaan tajam. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian datang untuk meminta genjatan senjata? Dan ketika Eschberger mengiyakan,
barulah pihak sekutu membacakan syarat-syarat perdamaian. Namun sayangnya, syarat-syarat ini menjadi diktat yang menyakitkan bagi Jerman. Syarat itu dirancang dengan sangat ketat dan bermaksud melucuti militer Jerman. Salah satunya melalui keharusan untuk memenuhi kuota penyerahan aset secara besar-besaran kepada pihak sekutu. Untuk melumpuhkan kekuatan tempur daratnya, militer Jerman diwajibkan menyerahkan persenjataan berat yang meliputi 5.000 unit meriam artileri, 25.000 pucuk senapan mesin, serta 3.000 mortir parit. Selain itu, kekuatan udara mereka juga dipangkas habis dengan keharusan menyerahkan 1.700 pesawat udara tempur, yang di dalamnya mencakup seluruh armada pesawat pengebom malam milik Jerman. Bukan hanya itu, syarat ini juga menargetkan lumpuhnya mobilitas serta logistik Jerman. Sekutu menuntut penyerahan 5.000 lokomotif kereta api beserta 150.000 gerbongnya, ditambah dengan 5.000 unit truk militer jalan raya. Dan di luar penyerahan aset fisik, perjanjian ini juga memuat syarat pembatasan wilayah yang sangat tegas. Pasukan Jerman diperintahkan untuk segera melakukan evakuasi dari wilayah Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Alsace-Lorraine dengan batas waktu maksimal 15 hari. Dan lebih lanjut, seluruh pasukan Jerman diwajibkan untuk ditarik mundur dan mengosongkan tepi barat Sungai Rhine paling lambat dalam waktu 31 hari. Mendapat syarat semacam itu, pihak Jerman tentu saja memprotes keras, terutama perihal penyerahan jumlah kapal selam yang bahkan melebihi total jumlah armada yang mereka miliki, serta fakta bahwa blokade laut kelaparan akan tetap dipertahankan oleh sekutu hingga perjanjian final ditandatangani. Namun, tanpa adanya pemerintahan yang stabil di Berlin, Hindenburg mengirimkan telegram yang memerintahkan Esberger untuk menandatangani dokumen tersebut apapun syaratnya. Dalam rentang waktu antara pukul 5:12 hingga pukul 5:20 pagi waktu Paris, pena pun digoreskan di atas kertas. Dan dengan demikian, perjanjian telah dicapai. Dan sampai di titik ini, perang seharusnya sudah usai. Akan tetapi, dokumen tersebut memuat satu klausul yang teramat fatal, bahwa perhentian tembakan baru akan dilaksanakan 6 jam kemudian, atau tepat pada pukul 11 siang. Keputusan untuk menunda pelaksanaan gencatan senjata hingga hari ke-11, bulan ke-11, dan pukul 11 dengan tujuan memberikan waktu distribusi perintah ke sepanjang ratusan kilometer garis depan memicu babak paling mengerikan dari peperangan ini. Secara logika, saat dua pasukan mengetahui bahwa perdamaian telah disepakati dan perang akan berakhir dalam 6 jam, mereka seharusnya menghentikan permusuhan, berlindung dalam parit, dan mensyukuri keselamatan nyawa mereka. Namun nyatanya, hal tersebut tidak terjadi secara universal di front barat. Jeda waktu 6 jam ini justru membuka panggung bagi ambisi pribadi, fanatisme, serta perhitungan militer yang tidak punya hati. Banyak perwira dan jenderal di pihak sekutu, terutama dari pasukan ekspedisi Amerika, merasa belum puas. Komandan tertinggi mereka, Jenderal John Pershing, secara terbuka tidak menyetujui gencatan senjata. Ia berpendapat bahwa Jerman harus dipukul mundur hingga ke wilayah Jerman dan dipaksa menyerah tanpa syarat di bawah todongan senjata. Sikap permisif dari komando atas ini diterjemahkan oleh perwira di lapangan sebagai izin untuk terus menyerang dan mengejar kejayaan militer di detik-detik terakhir. Pasukan Amerika yang datang terlambat dalam perang ini masih sangat haus darah dan banyak perwira yang tidak ingin pulang tanpa merasakan manisnya kemenangan atau kilauan medali keberanian. Salah satu insiden paling tragis dan konyol pada pagi berdarah itu melibatkan Mayor Jenderal William Wright, Komandan Divisi Infanteri ke-89 Amerika Serikat. Mengetahui bahwa wilayah tersebut akan menjadi zona damai dalam beberapa jam, Jenderal Wright tetap memerintahkan ribuan pasukannya untuk menerjang wilayah musuh demi merebut kota kecil Stenay di Paris. Alasan strategisnya, sang jenderal mengetahui bahwa kota Stenay memiliki fasilitas pemandian umum yang masih berfungsi. Wright memaksakan serangan mematikan dari pukul 8 pagi hingga menjelang pukul 11 siang, semata-mata agar pasukannya bisa mandi dengan nyaman begitu perang telah usai.
Dan tragisnya, keinginan egois ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, di mana 365 tentara dari divisi ke-89 menjadi korban hanya demi menguasai pemandian kota. Di sisi lain, resimen artileri sekutu memutuskan untuk melakukan perbuatan yang tidak kalah sinis. Daripada harus memikul, membongkar, mengemas dan mengangkat kembali ribuan selongsong peluru artileri yang berat ke negara asal, mereka berpendapat bahwa cara termudah untuk membersihkan amunisi adalah dengan menembakkannya secara membabi buta ke parit pertahanan Jerman hingga menit-menit terakhir. Akibatnya, jam-jam menuju pukul 11 siang menjadi neraka dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 2.738 personel dari pihak Amerika Serikat saja yang tewas atau terluka pada pagi hari tanggal 11 November. Belum terhitung ribuan korban lainnya dari pihak Prancis, Inggris, serta pihak Jerman. Hingga akhirnya, tepat pukul 11 siang di tanggal 11 November, seluruh meriam, senapan mesin dan senapan laras panjang yang telah menyalak nyaring tanpa henti selama lebih dari 4 tahun berturut-turut, secara tiba-tiba dan serempak berhenti beroperasi. Langit Eropa yang selalu dihiasi oleh kepulan asap peluru, pijaran suar dan ledakan berubah secara total. Keheningan absolut yang turun menyelimuti medan perang ini digambarkan oleh para veteran dan saksi sejarah sebagai sesuatu yang hampir tidak wajar, sebuah keheningan yang memilukan. Telinga yang selama ini mengalami dering konstan, kini harus menyesuaikan diri dengan absennya kekerasan mekanis. Seorang prajurit Jerman takjub mendengar suara burung-burung kecil bernyanyi dari dahan-dahan pohon yang hangus di tengah hutan. Harapan publik di belahan dunia yang aman mengenai akhir sebuah peperangan biasanya dihiasi oleh imaji para pahlawan yang melompat kegirangan, berpelukan erat dan melempar helm mereka ke udara dalam sorak-sorai kemenangan. Hal ini mungkin terjadi di jalan-jalan kota Paris, London, atau kota New York. Namun, realitas empiris di garis depan parit pertahanan sama sekali berbeda. Di front pertahanan, tidak ada sorak-sorai pada detik-detik pasca pukul 11 siang. Sebagian besar prajurit di pihak blok sekutu, baik itu Inggris, Perancis maupun Amerika Serikat, telah melampaui batas penderitaan yang bisa ditoleransi oleh akal sehat manusia. Tubuh mereka hancur akibat kondisi parit yang lembab, dan jiwa mereka terkoyak trauma psikologis. Saat keluar dari parit, mereka hanya berjalan gontai, saling bersalaman pelan, berpandangan dengan tatapan kosong dan hampa. Mereka terlalu lelah, syok, dan mati rasa secara emosional untuk merayakannya. Sebagian besar dari mereka hanya tidak bisa mempercayai bahwa mereka sungguh berhasil selamat dan bertahan hidup dari penggilingan daging industrial itu. Sementara itu, pemandangan ironis terjadi di parit pertahanan pihak Kekaisaran Jerman. Meskipun mereka adalah pihak yang secara resmi dikalahkan dan dipaksa tunduk melalui gencatan senjata, para prajurit Jerman keluar dari parit mereka dengan kedisiplinan dan sikap tubuh yang tegak. Mereka memikul senapan, mengemasi barang-barang secara teratur, membentuk barisan rapi, lalu mulai berjalan kaki menempuh rute panjang kembali ke perbatasan darat tanah air mereka di timur. Sebagian besar prajurit garis depan ini tidak menampakkan raut muka kekalahan, melainkan rasa kebingungan dan frustrasi yang amat sangat. Sampai peluit akhir dibunyikan, mereka masih memegang sebagian besar lini pertahanan kokoh di tanah Belgia dan Perancis. Dari perspektif mata telanjang infanteri rendahan, militer Jerman tidak mundur dan wilayah tanah air Kekaisaran Jerman belum sekalipun diinjak oleh invasi pasukan asing. Mereka sama sekali tidak memahami bagaimana mungkin mereka disuruh menyerah dan mengapa mereka tiba-tiba dinyatakan kalah. Frustrasi infanteri dan narasi pasukan yang belum kalah di medan tempur inilah yang kelak melahirkan sebuah teori konspirasi paling destruktif dalam sejarah Jerman pasca perang, yang disebut sebagai mitos tikaman dari belakang. Propaganda kaum nasionalis radikal sayap kanan dan tokoh militer segera menarasikan bahwa angkatan darat Jerman yang tidak terkalahkan sesungguhnya telah ditikam dari belakang atau dihianati oleh para politisi sipil, kaum Marsis, pemberontak angkatan laut di Kiel, serta kelompok Yahudi yang memutuskan revolusi di dalam negeri demi meruntuhkan kekaisaran.
Dan kemudian perjanjian Versailles pada tahun 1919 kelak akan semakin meremukkan ekonomi mereka.